Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Khairunisa dari kelas 10-7 absen 37 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan, khususnya OJK dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di sini saya membuat video dan PowerPoint untuk memenuhi tugas ekonomi saya. Di sini terdapat PowerPoint saya. Terdapat pula pengantar lembaga jasa keuangan. Yang perlu kita ketahui ada 7 lembaga jasa keuangan. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua ada Lembaga Jasa Keuangan atau Perbankan. Yang ketiga ada pasar modal. Yang keempat ada perasuransian. Yang kelima ada dana pensiun. Yang keenam ada lembaga pembiayaan. Dan yang ketujuh ada pegadaian. Oke, kita mulai dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengertiannya, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Kepala Eksekutif bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner. Selanjutnya ada tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terdapat pula fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu tugas dari OJK sendiri, yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang juga. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Lalu terakhir, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Nah, wewenang untuk melaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keempat, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Dan yang kelima, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, surat tanda terdaftar, dan lain. Oke, terdapat pula struktur Dewan Komisioner. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Mereka dan memiliki hak suara yang sama. Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut. Yang pertama, seorang ketua merangkap anggota. Yang kedua, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang ketiga, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap sebagai anggota. Yang keempat, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap sebagai anggota. Yang kelima, seorang ketua dewan audit merangkap anggota. Dan yang keenam, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat.
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Nah, yang kedua, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan. Ada pula hubungan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain. Yang pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Yang kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dari luar negeri. Yang keempat, produk perbankan dan kegiatan usaha bank lainnya. Yang kelima, penentuan institusi bank. Yang keenam, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. OJK, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan wajib membangun serta memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Terdapat pula Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri yang pertama, Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. Yang kedua, Gubernur Bank Indonesia yang sebagai anggota. Dan yang ketiga, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Dan yang terakhir, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Itu dia subbab mengenai otoritas jasa keuangan. Kita melipir ke subbab pengertian lembaga jasa keuangan perbankan. Yang pertama, tentang bank itu adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang giral. Fungsi utama perbankan Indonesia tuh yang pertama, penghimpun dana dari masyarakat, lalu penyalur dana ke masyarakat, dan yang ketiga, pelayan masyarakat. Dilanjut dengan jenis bank. Menurut jenis kegiatannya terdapat bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Lalu ada bank umum. Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Terdapat pula bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Menurut bentuk badan hukum, terdapat bank berbadan hukum perseorangan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan PT. Lalu ada koperasi dan perusahaan daerah. Nah, menurut kepemilikan terdapat bank pemerintah, swasta, campuran, dan milik pemerintah daerah. Prinsip kegiatan usaha perbankan yang pertama, prinsip kehati-hatian. Yang kedua ada prinsip kepercayaan. Yang ketiga prinsip kerahasiaan. Yang keempat prinsip pengenal nasabah. Lalu produk perbankan. Yang pertama ada kredit pasif, yaitu aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank. Yang kedua ada kredit aktif, yaitu dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif.
Nah, jasa-jasa perbankan yang pertama ada jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman atau transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, cek perjalanan, inkaso, ATM, dan kartu debit. Terdapat pula alasan pemanfaatan perbankan. Yang pertama tuh bagi siswa, yaitu dapat digunakan sebagai tabungan siswa, pengiriman uang, juga asuransi. Lalu ada bagi pengusaha sebagai simpanan giro, clearing, inkaso, dan berbagai jenis kredit lainnya. Lalu terdapat pula lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dengan tugas LPS yaitu merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan penjaminan simpanan, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik, dan lain-lain. Lalu LPS memiliki wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjamin serta kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke subbab pasar modal. Pasar modal atau bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Peranan pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja, pendapatan negara, juga indikator perekonomian negara. Nah, lembaga penunjang pasar modal atau lembaga pendukung pasar modal yakni ada Bapepam, Bursa Efek, akuntan publik, underwriter, wali amanat, notaris, konsultan hukum, dan lembaga clearing. Lalu ada mekanisme transaksi. Proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System, sehingga transaksinya menggunakan sistem secara daring. Perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Produk pasar modal ada saham terdapat saham biasa dan saham preferred, obligasi, right issue, warrant, dan reksadana. Lalu kita masuk ke subbab asuransi. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian suatu kerusakan dan lainnya. Lalu fungsi asuransi itu yang utama mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Fungsi sekundernya yaitu mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan, pencegahan dan pengendalian kerugian, serta mempercepat pemulihan perekonomian. Peran asuransi sendiri yaitu memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu prinsip kegiatan usaha asuransi yaitu kepentingan yang dapat diasuransikan dengan itikat baik, penyebab dominan, pengganti kerugian, subrogasi, dan kontribusi. Nah, jenis asuransi menurut segi sifat terdapat asuransi sosial dan asuransi sukarela. Segi objek dan bidang usahanya ada asuransi orang, umum atau kerugian, perusahaan asuransi umum dan sosial. Lalu produk asuransi itu terdapat asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, pendidikan, dan properti. Lalu kita masuk ke subbab dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Fungsi dana pensiun yaitu menyediakan dana atau uang bertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiunnya. Nah, peran dana pensiun yaitu penyediaan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun yaitu menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, produk dana pensiun nih dengan konsep tabungan memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan.
dan dana pensiun plus asuransi jiwa memiliki karakteristik berbentuk setoran bunga. Kita masuk ke subbab lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Unsur lembaga pembiayaan yakni badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, barang modal, tidak menarik dana secara langsung dan masyarakat. Peran lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan berperan sebagai sumber dana alternatif menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lalu terdapat pula prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada kapital, lalu kolateral dan condition. Nah, terdapat pula jenis lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lalu, produk lembaga pembiayaan pembangunan, dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga, juga leasing atau sewa guna usaha. Kita masuk ke subbab terakhir, yaitu pegadaian. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Nah, fungsi pegadaian sendiri itu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri Keuangan. Lalu terdapat pula peran pegadaian, menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai yang cepat dan mudah, memajukan perekonomian masyarakat dengan UKM. Lalu kita ada jenis pegadaian. Yang pertama itu pegadaian konvensional atau suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Lalu terdapat pula pegadaian syariah. Sama halnya dengan pegadaian konvensional, namun atas dasar prinsip syariat Islam. Lalu prinsip kegiatan usaha pegadaian, yakni penghimpun dana dan penggunaan dana. Lalu yang terakhir ada produk pegadaian, yaitu penitipan barang, pemberian pinjaman, penaksiran nilai barang, dan jasa lain seperti kredit dan lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai lembaga jasa keuangan, yang dimana ada 7 lembaga jasa keuangan yang sudah dibahas dalam video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.